Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dahlan dengan NIM 2021 0501 016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi saya untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi dengan judul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan, Menganalisis Transaksi, Proses Penyesuaian, Siklus Akuntansi, Akuntansi Dagang, dan Persediaan. Materi yang pertama yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Akuntansi berasal dari bahasa asing, accounting, yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Perusahaan menurut Warren adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Terdapat 3 jenis usaha yang bertujuan mencari keuntungan menurut Warren, yaitu usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Usaha jasa adalah usaha yang hanya bergerak dalam menjual berupa pelayanan, memberikan keindahan dan kesenangan pada konsumen. Usaha dagang adalah usaha yang kegiatannya hanya menjual barang dagangan. Usaha manufaktur adalah usaha yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Terdapat 6 bentuk perusahaan berdasarkan bentuk yuridis dan tanggung jawabnya, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan firma, perusahaan komanditer, perusahaan perseroan terbatas, dan koperasi. Prinsip-prinsip akuntansi menurut Bahri yaitu kontinuitas usaha, kesatuan usaha, periode akuntansi, kesatuan pengukuran, bukti yang objektif, mengungkapkan sepenuhnya, konsistensi, dan realisasi. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Perubahan yang timbul akibat transaksi keuangan, keseimbangan akan selalu dipertahankan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yaitu aset atau aktiva, liabilitas atau hutang, ekuitas atau modal, pendapatan atau revenue, beban, dan prime atau pengambilan aset perusahaan. Terdapat 2 bentuk persamaan dasar akuntansi, yaitu keseimbangan antara harta dan modal, dan harta sama dengan utang ditambah modal. Siklus akuntansi adalah siklus yang menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan proses akuntansi secara manual. Siklus akuntansi dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu analisis transaksi, jurnal, posting jurnal ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, jurnal penutup, penyusunan laporan keuangan, dan neraca saldo setelah penutupan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas dan arus dana. Materi selanjutnya analisis transaksi. Secara umum, analisis transaksi adalah proses mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin terjadi serta mengetahui suatu transaksi yang dilakukan seorang pelaku usaha atau perusahaan. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam akuntansi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun, sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Menurut Stamen Winio, transaksi adalah salah satu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam-meminjam, dan lain-lain, atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum syariat yang berlaku.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antar pihak pembeli dan penjual. Terdapat 5 jenis transaksi, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan kreditor, transaksi dengan pemasok, dan transaksi dengan penyedia nilai tambah. Contoh transaksi dengan pemilik. Pada tanggal 27 April, Tuan Raihan mengambil uang tunai sebesar Rp100.000 dari perusahaan untuk kebutuhan keluarga. Transaksi tersebut mengurangi nilai aset yang berupa Rai sebesar Rp100.000 di sisi debit dan kas senilai Rp100.000 di sisi kredit. Materi selanjutnya yaitu proses penyesuaian. Proses penyesuaian adalah analisis dan pemuktahiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan, karena saldo-saldo tersebut tidak mencerminkan saldo yang sesungguhnya. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dapat dilaporkan dengan tepat, maka harus mengikuti standar dari International Financial Reporting Standards atau IFRS, yang mengharuskan menggunakan akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting. Perbedaan basis kas dan basis akrual adalah hanya dari segi pencatatannya. Dalam basis kas, metode pencatatan akuntansi di mana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi akan dicatat sebesar nominal yang diterima atau dikeluarkan dari kas perusahaan. Dalam basis akrual, metode pencatatan akuntansi di mana dalam hal ini setiap transaksi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian yaitu penyusutan aset tetap, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih akan diterima, dan beban yang masih harus dibayar. Fungsi jurnal penyesuaian yaitu agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta, kewajiban, dan modal, menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Agar akun-akun nominal yaitu akun-akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sama. Contoh akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian yaitu sewa dibayar di muka, piutang usaha, sewa diterima di muka, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi yaitu kwitansi, faktur penjualan dan pembelian, nota-nota dari bank, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Buku besar digunakan untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan yang menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Perkiraan yang memerlukan penyesuaian yaitu biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya yang dibayar terlebih dahulu, pendapatan yang diterima terlebih dahulu, penyusutan bangunan, mesin dan lain-lain, pemakaian perlengkapan, kemungkinan piutang tidak dapat tertagih, persediaan barang dagangan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan neraca. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketetapan penjurnalan dan pemindahbukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan.
Selanjutnya, akuntansi dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Ciri khas perusahaan dagang yaitu usaha yang dilakukan hanya melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa terlebih dahulu mengolah barang. Kegiatan akuntansinya menggunakan akun persediaan barang dagang, di mana terdapat kedudukan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi, dapat menggunakan bentuk single step dan multiple step. Transaksi yang umum digunakan pada perusahaan dagang yaitu pembelian barang secara kredit, pembelian barang secara tunai, retur barang dagangan, menerima potongan pembelian, membayar atau menerima perhitungan biaya angkut pembelian, menjual barang secara kredit, menjual barang secara tunai, menerima kembali barang dagangan yang sudah dijual, memberi potongan penjualan. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan ada dua jenis, yaitu perusahaan barang baku dan barang jadi. Berdasarkan konsumennya dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan dagang besar, perusahaan perantara, dan perusahaan pengecer. Siklus akuntansi dagang diantaranya yaitu identifikasi transaksi, jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu, posting ke buku besar, laporan harga pokok penjualan, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, perbuatan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Akun-akun yang tidak dimiliki oleh akuntansi perusahaan jasa yaitu akun pembelian, penjualan, potongan pembelian, potongan penjualan, retur pembelian, retur penjualan, biaya angkut, biaya pengiriman, akun persediaan, utang dagang, piutang usaha, dan harga pokok penjualan. Materi terakhir yaitu persediaan. Menurut Sir Roland Neuwonger, Philip Fest, dan Carl S. Warren, istilah persediaan atau inventories merupakan barang dagangan yang disimpan untuk dijual dalam operasi perusahaan dan merupakan barang yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam buku standar akuntansi keuangan, persediaan yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan operasi normal. Persediaan yaitu dalam proses produksi dalam kegiatan usaha normal. Persediaan yaitu dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Jenis persediaan menurut fungsinya ada tiga, yaitu batch stock atau low size inventory, yaitu persediaan yang karena kita membeli barang-barang dalam jumlah besar yang dibutuhkan pada saat itu. Kedua, fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen. Ketiga, anticipation stock, yaitu persediaan untuk menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak mengganggu jalannya produksi atau untuk menghindari kemacetan produksi. Jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang yaitu persediaan barang baku, persediaan bagian produksi, persediaan bahan-bahan pembantu dan pelengkap, persediaan barang setengah jadi atau dalam proses. Klasifikasi inventory yang digunakan oleh perusahaan yaitu inventory produksi MRO atau maintenance, repair, operation, supplies, inventory in process, dan inventory finished goods. Alasan memiliki persediaan yaitu untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan, memenuhi permintaan pelanggan, menghindari penutupan fasilitas manufaktur, menyanggah proses produksi yang tidak dapat diandalkan, memanfaatkan diskon, menghadapi kenaikan harga di masa yang akan datang. Tujuan persediaan yaitu menghilangkan pengaruh ketidakpastian, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran.
Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.